Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Jafar Martalib dengan NIM E1E12075. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem basis data untuk keperluan dari mid semester dari mata kuliah sistem basis data. Langsung saja. Di sini materi yang saya akan bahas itu yang pertama adalah pengenalan database, yang kedua adalah dasar-dasar dari MySQL. Oke, kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu pengenalan database. Saya jelaskan dulu bahwa di sini database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengatur sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Kemudian database itu dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabung menjadi satu kesatuan, di mana menggabung dua atau lebih jenis database ini disebut sebagai mengkorelasikan. Kemudian sistem manajemen database merupakan software yang digunakan untuk mengolah database sampai ke pengaturan hak akses. Kita lanjut. Kemudian di sini ada komponen sistem database. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, di mana itu contohnya seperti komputer, memori, storage ya, hard disk lah. Kemudian ada peripheral device dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sistem operasi atau operating system, di mana operating system ini adalah program yang menjalankan sistem komputer dan mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar dari sistem komputer. Kemudian ada basis data atau database, di mana database ini menyimpan berbagai objek database yang dimana yang dimaksud itu ada struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Kemudian ada DBMS atau Database Management System, di mana DBMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Kemudian ada pemakai atau user yang biasa disebut juga sebagai para pemakai database. Kemudian yang terakhir itu ada aplikasi. Aplikasi di sini dimaksud sebagai perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak ini adalah program lain dalam DBMS. Kita lanjut. Kemudian di dalam database itu ada bahasa database, di mana bahasa database itu dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, di mana DDL ini digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur dari tabel tersebut. Kemudian yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, di mana DML ini digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Kemudian DML juga digunakan dalam manipulasi data, di mana data tersebut mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, kemudian penyisipan atau penambahan data baru ke database, kemudian ada penghapusan data dari database, kemudian yang terakhir ada pengubahan data pada database. Nah, di sini kita bisa lihat proses itu database itu dibentuk. Kita bisa lihat di sini. Di sini antar muka itu bentuknya form isian ya. Kita masukkan ke password, kemudian masuk di sini di proses, kemudian disimpan dalam database. Kemudian saat ini proses, kita bisa prosesnya ini kembali lagi. Kemudian akan kita hasilkan. Kemudian itu setelah diproses akan menghasilkan hasil dari yang kita bentuk tadi atau yang kita simpan tadi. Kita lanjut.
Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu dasar-dasar dari MySQL. Di sini dijelaskan bahwa dalam bahasa SQL, pada umumnya itu informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logis merupakan struktur dua dimensi yang terdiri dari baris atau dari baris yang biasa disebut row atau record, kemudian terdiri juga dari kolom yang biasa disebut kolom atau field. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dalam sebuah database itu dapat terdiri dari beberapa tabel. Kemudian kita lanjut pada tipe data dari field ini, di mana field tadi itu adalah kolom dari database. Di mana tipe data dari field ini, yang pertama itu data yang terdapat pada tabel ini berupa field-field yang berisi nilai dari data tersebut. Kemudian nilai data dalam field ini memiliki tipe data tersendiri. Sebagai contohnya itu di sini ada nomor karyawan itu, misalnya nomor karyawan bertipe integer dengan lebar field 10. Kemudian ada nama karyawan bertipe karakter dengan lebar 100 dan fieldnya, dan kemudian terakhir itu ada field alamat yaitu bertipe varchar dengan lebar field maksimal itu 255. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tabel yang menunjukkan beberapa tipe data dari MySQL yang paling sering digunakan para user. Yang pertama itu ada int atau integer ya. Yang keterangannya itu ada angka dari 2. Ya lihat sendirilah di sini sampai dengan di sini. Kemudian ada float, di mana float ini adalah angka pecahan. Kemudian ada date dengan atau tanggal, di mana formatnya itu tahun, bulan, kemudian hari. Kemudian ada date time, yaitu tanggal dan waktu yang formatnya tahun, bulan, hari, jam, menit, kemudian detik. Kemudian ada tipe data char, di mana tipe data char ini adalah string dengan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan, di mana panjangnya itu dari 1 sampai 255 karakter. Kemudian ada tipe data selanjutnya itu ada varchar, adalah di mana itu varchar itu adalah string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan data yang disimpan saat itu. Panjangnya itu dari 1 sampai dengan 225 karakter. Kemudian ada block, di mana block ini adalah teks dengan panjang maksimum yang maksimumnya itu adalah 65.535 karakter. Kemudian ada long block, teks dengan panjang maksimum itu apa ini? 420. Susah juga. Banyaklah karakternya. Kemudian di sini untuk mengelola database atau database MySQL itu diperlukan prompt DOS atau tool command line. Yang kedua itu ada program utility atau phpMyAdmin. Kemudian untuk mengakses data ke database itu diperlukan koneksi ke database. Kemudian ada query atau permintaan data, dan ada yang terakhir itu ada pemutusan koneksi. Kemudian koneksi yang menggunakan user itu yang pertama itu dengan menjalankan dari DOS prompt ini, kemudian mengaktifkan direktori di mana file MySQL ini dengan format exe ini berada. Kemudian pada yang local disk ini program files, kemudian pada lokasinya ini, kemudian kita ketikkan MySQL strip h localhost strip u kemudian root. Baik, sekarang kita masuk pada dasar-dasar MySQL-nya itu. Di sini kita akan mulai membuat sebuah tabel menggunakan aplikasi MySQL. Sebentar.
buka dulu aplikasinya, kita kecilkan. Oke, kerjain hal ini. Nah, kemudian di sini kita akan mulai membuat database-nya terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini saya akan coba buat create database-nya itu apa ya, kuliah. Oke, kemudian kita akan menggunakan dari database ini kuliah. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membuat tabel untuk database kuliah tadi. Kita akan buat tabelnya. Kita klik dulu tabelnya. Tabel kuliah kita masukkan di sini, nicknya itu bertipe integer. Oke, kita buat IP-nya. Kemudian kita masukkan nama itu tipenya char 40. Oke, kemudian kita masukkan alamat, tipenya juga char 100 ya, 100. Oke, terus ini masukkan lagi fakultas. Ntar itu ada usia, tipe datanya integer. Oke, telah selesai. Kita lanjutkan. Di sini kita akan mulai melihat tabel yang kita sudah buat tadi dengan memasukkan dex nama tabel. Kita coba dex, berarti dex tabel kuliah. Nah, sudah tampil. Nah, sekarang kita akan mengisi dari data-data tabel yang kita buat. Kita masukkan insert, jadi insert ke dalam tabel kuliah dan oke, sebutnya nama saya saja yang pertama siapa, saya di Lapas. Kemudian saya jurusan teknik informatika. Usia saya itu 18. Oke, kemudian kita inputkan lagi, kita coba lagi. Iya, pada Raga. Coba Raga. Di sini lawang. Dia jurusan sastra
Indra Indonesia. Kemudian usianya itu 15 tahun. Ini itu 19. Oke, nah kita coba lihat dulu. Kemudian kita akan tampilkan yang telah kita inputkan tadi. Kita akan select, jadi select from tabel kuliah. Coba sini, coba kita tambahkan lagi di insert kita tambah 2 orang lagi, yang 3. Jadi di sini itu Amin, dia itu tinggal di Lianosa, kemudian dia jurusan teknik sipil, usianya itu 20 tahun. Oke, kita tambahkan lagi insert input tabel kuliah, dia masuk ke yang keempat. Itu namanya Arjun. Arjun ini tinggalnya di Tombua, dia itu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Umurnya itu 20 tahun. Buatan panjang gitu untuk nama fakultas nih. Biar harus kita tampilkan saja yang ada. Udah jelas nih. Ini harusnya tadi di sini yang fakultas ini harusnya kita ganti jurusan, tapi nopo. Saya kira untuk materi ini saya kira sekian. Saya yang kurang dimaafkan. Saya akhirnya ucapan bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.